Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia, tempat di mana darah lebih kental dari air dan cinta tak pernah memudar. Sampai hari itu tiba, ketika kakak saya sendiri, Rangga, yang selalu saya kagumi sebagai sosok kuat dan sombong, menemukan rahasia terdalam saya dan menghancurkannya dengan kata-kata yang lebih tajam dari pisau. "Kamu banci ya, Adit? Homo. Dasar memalukan keluarga," teriaknya saat membentangkan oto-oto lama di ponsel saya, oto-oto yang seharusnya tersembunyi selamanya. Saya adalah Aditya, biasa dipanggil Adit, remaja kelas 2 SMA di sebuah sekolah negeri di pinggiran Jakarta. Rumah kami sederhana, di kawasan padat penduduk dengan suaraan yang selalu menggema dari masjid terdekat. Ayah seorang pegawai negeri sipil yang pendiam, ibu penjual kue di pasar, dan Rangga, kakak saya yang 2 tahun lebih tua, sudah kuliah sambil bekerja paruh waktu sebagai pelatih basket di sekolah lama kami. Rangga selalu jadi kebanggaan keluarga, tinggi, tampan, populer di kalangan cewek, dan sombongnya itu membuatnya terlihat seperti raja kecil di lingkungannya. Rahasia saya mulai terungkap saat Rangga meminjam ponsel saya tanpa izin. Saya sedang mandi, dan dia membuka galeri oto, menemukan chat lama dengan seorang teman online yang, ya, seorang cowok yang membuat hati saya berdegup berbeda. Saya tahu saya berbeda sejak saat teman-teman mulai membicarakan cewek, sementara saya diam-diam memperhatikan senyum seorang senior di tim sepak bola. Di Indonesia ini, di mana agama dan adat begitu kuat, menjadi gay seperti saya terasa seperti dosa besar yang tak termakan. Saya menyembunyikannya rapat-rapat, takut pada Allah, takut pada orang tua, takut pada dunia. Malam itu, setelah Rangga membentak saya di kamar, dia tak berhenti di situ. "Kamu bikin malu nama keluarga, Adit. Ayah sama ibu bakal patah hati kalau tahu anaknya kayak gini," katanya dengan nada menghina, matanya penuh jijik. Saya menangis diam-diam di sudut kamar, tubuh saya gemetar. Rangga yang dulu melindungi saya dari anak-anak nakal di kampung, kini menjadi musuh terbesar. Keesokan harinya, dia mulai mengancam akan cerita ke orang tua kalau saya tak berubah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat dia mulai menyebarkan rumor ke teman-temannya di sekolah lama, yang kebetulan masih banyak yang kenal saya. Sekolah menjadi neraka. Awalnya hanya bisik-bisik, tatapan aneh dari teman sekelas. Adit katanya suka cowok ya," kata salah satu anak basket yang dulu dilatih Rangga. Saya pura-pura tak dengar, tapi hati saya hancur. Rangga dengan kesombongannya merasa berhak mendidik adiknya yang salah jalan. Dia bilang itu untuk kebaikan saya, tapi saya tahu itu karena dia malu punya adik seperti saya. Di masyarakat kita, laki-laki harus maskulin, harus suka perempuan, harus jadi tulang punggung keluarga yang senormal. Suatu hari, saat pulang sekolah, sekelompok anak senior menghadang saya di gerbang. "Hei Banci, kakak lo bilang lo suka ngeliatin cowok di kamar mandi ya," ejek mereka sambil tertawa. Saya berlari pulang, air mata mengalir. Di rumah, Rangga hanya tersenyum sinis saat saya cerita. "Salah sendiri, Adit. Ubah dong jadi normal kayak gue." Kata-katanya seperti racun yang meresap pelan-pelan. Tapi di tengah kegelapan itu ada satu cahaya kecil. Di kelas, ada seorang cowok baru pindahan dari Bandung, namanya Ajar. Dia pendiam tapi senyumnya hangat, matanya selalu mencari saya saat istirahat. Ajar duduk di sebelah saya, dan perlahan kami mulai ngobrol. Dia tak tahu rahasia saya, tapi kehadirannya membuat sekolah tak terlalu menakutkan. "Lo kelihatan capek terus, Dit. Ada masalah ya?" tanyanya suatu siang saat kami makan di kantin. Saya ingin cerita semuanya, tapi takut. Takut dia juga akan menjauh seperti yang lain. Tapi Ajar berbeda. Dia tak ikut-ikutan ejek, malah membela saya saat ada yang bisik-bisik. "Diam lo pada, urus urusan sendiri," bentaknya suatu kali. Hati saya bergetar. Mungkinkah ada seseorang yang mengerti saya di dunia ini? Hari-hari berikutnya semakin berat.
Rangga tak puas hanya mengancam di rumah. Dia mulai aktif menyebarkan cerita ke grup WhatsApp teman-temannya, yang banyak yang masih di SMA yang sama atau kenal anak-anak di sekolah saya. Rumor menyebar seperti api di musim kemarau. Adik-adiknya Rangga homo katanya, begitu bisik mereka di koridor sekolah. Saya jadi bahan gunjingan, bahkan guru-guru mulai memandang saya aneh. Suatu pagi, saat upacara bendera, seseorang menyebarkan foto editan saya dengan tulisan menghina di belakang seragam. Saya melihatnya saat istirahat, dan dunia seolah runtuh. Air mata saya jatuh di toilet sekolah, sendirian. Saya ingin mati saja, hilang dari dunia yang begitu kejam ini. Di Indonesia, di mana Pancasila mengajarkan toleransi, tapi realitas sering berbeda, terutama untuk orang seperti saya. Agama mengajarkan kasih sayang, tapi banyak yang menggunakannya untuk menghakimi. Rangga pulang malam itu dengan wajah bangga. Gue lagi bantu lo sadar, Dit. Biar lo kapok dan berubah, katanya saat kami makan malam. Ayah dan ibu tak tahu apa-apa, mereka hanya bilang Rangga sayang adik. Saya tak sanggup cerita ke mereka, takut keluarga hancur. Malam itu, saya berdoa panjang di kamar, memohon kekuatan dari Tuhan. Di sekolah, Ajar semakin dekat. Dia mulai menunggu saya pulang, ngobrol tentang hal-hal kecil seperti lagu Aurit atau mimpi masa depan. Gue mau jadi dokter, bantu orang-orang yang sakit hati juga, katanya suatu hari, matanya dalam. Saya tersenyum, tapi rahasia saya masih kusembunyikan. Tapi perlahan saya mulai terbuka. Saat kami jalan berdua di taman dekat sekolah, saya cerita tentang tekanan dari kakak. Kakak lo keras ya, kata Ajar lembut. Tapi lo kuat, Dit. Gue lihat lo selalu tabah. Kata-katanya menghangatkan hati saya yang beku. Suatu sore hujan, kami berteduh di bawah pohon dan tangan kami tak sengaja bersentuhan. Detak jantung saya kencang. Apakah dia juga merasakan yang sama? Tapi mimpi indah itu tak bertahan lama. Rangga tahu saya dekat dengan Ajar. Lo lagi deket sama cowok ya? Makin parah aja lo, bentaknya di rumah. Dia mulai memantau saya, bahkan mengancam akan cerita ke orang tua kalau saya tak menjauh dari Ajar. Saya bingung takut tapi tak bisa menjauh dari Ajar. Dia satu-satunya yang membuat saya merasa hidup. Puncaknya datang saat Rangga datang ke sekolah saya, pura-pura jemput adik. Di depan teman-teman dia bilang keras, Adit jangan deket-deket cowok lagi ya, nanti orang bilang lo homo. Semua orang mendengar. Sekolah gempar. Saya dipermalukan di depan umum, wajah saya panas, ingin tenggelam ke bumi. Ajar melihat dari jauh, matanya penuh amarah. Malam itu, saya menangis di kamar. Rangga masuk, ini untuk kebaikan lo, Dit. Gue sombong. Ya, gue bangga jadi laki normal. Kata-katanya seperti tamparan. Saya merasa dikhianati oleh darah sendiri. Tapi besoknya, Ajar datang ke rumah saya, berani menghadap Rangga. Kak, Adit orang baik. Jangan paksa dia jadi yang bukan dirinya, kata Ajar tegas. Rangga marah, tapi Ajar tak mundur. Saat itu, saya sadar, Ajar mungkin juga merasakan hal yang sama. Setelah kejadian itu, sekolah jadi semakin tak tertahankan. Oto-oto menghina beredar di media sosial sekolah, nama saya jadi trending buruk di grup kelas. Anak-anak menjauh, beberapa bahkan melempar kata-kata kasar saat lewat. Banci. Homo, teriak mereka. Saya bolos sekolah beberapa hari, pura-pura sakit. Ibu khawatir, tapi saya tak cerita. Rangga merasa menang. Lihat, sekarang lo sadarkan. Jauhi Ajar itu, katanya. Tapi saya tak bisa. Ajar menelepon setiap malam, suaranya penuh kasih. Gue di sini, Dit. Kita hadapi bareng. Kami mulai bertemu diam-diam di kai kecil jauh dari sekolah, ngobrol berjam-jam.
Ajar cerita tentang dirinya, bahwa dia juga pernah merasa berbeda, tapi keluarganya lebih terbuka. Suatu malam, di bawah lampu taman yang redup, Ajar pegang tangan saya. "Adit, gue suka lo. Bukan sebagai teman." Kata-katanya seperti mimpi. Saya menangis bahagia untuk pertama kalinya merasa diterima. Kami berpelukan pelan, hati berdegup kencang. Cinta pertama saya di tengah badai. Tapi Rangga curiga. Dia ikuti saya suatu hari, melihat kami berdua. Malam itu, rumah gaduh. Rangga marah besar ke saya, bahkan hampir pukul. "Lo bikin malu keluarga. Gue bakal cerita ke ayah ibu," teriaknya. Ayah ibu bangun, akhirnya tahu semuanya. Ibu menangis, ayah diam dengan wajah kecewa. "Ini dosa, nak. Kita harus obati," kata ayah. Saya diungsikan ke kamar paman di luar kota sementara. Rangga bangga merasa telah menyelamatkan adiknya. Tapi di pengungsian itu, saya semakin dekat dengan Ajar lewat telepon. Dia janji akan tunggu saya kembali. Kembali ke sekolah setelah seminggu, penghinaan makin parah. Rangga telah sebarkan ke semua orang. Saya jadi target bullying isik, tas dibuang, buku disobek, bahkan dipukul di belakang sekolah. Ajar selalu lindungi saya, tapi dia juga kena imbas. Konflik memuncak saat ospek kelas. Rangga datang sebagai alumni dan di depan semua siswa, dia bilang, "Adik gue dulu normal, tapi sekarang rusak karena pengaruh buruk." Saya tak tahan, lari dari sekolah, menangis di pinggir jalan. Ajar kejar saya. "Dit, gue cinta lo apa adanya." Kami berciuman pertama kali, tersembunyi di balik pohon. Saat itu, dunia terasa indah meski penuh luka. Badai semakin kencang. Orang tua memaksa saya ikut pengajian khusus, berharap sembuh. Rangga jadi pengawas ketat, sombongnya makin menjadi. "Gue berhasil bikin lo kapok," katanya. Tapi saya semakin yakin dengan perasaan saya ke Ajar. Di sekolah, bullying tak berhenti. Seorang guru bahkan bilang di kelas, "Jangan ikuti gaya barat yang menyimpang." Saya merasa sendirian di dunia yang menolak saya. Ajar dan saya semakin dalam. Kami cerita mimpi, lari ke kota lain, hidup bebas. Tapi realita pahit. Rangga temukan chat kami, sebarkan screenshot ke grup sekolah. "Bukti adik gue homo sama temannya," tulisnya. Sekolah heboh. Kepsek panggil kami, orang tua dipanggil. Ibu menangis, ayah marah. Ajar juga kena, keluarganya tahu. Kami dilarang bertemu. Saya putus asa, hampir bunuh diri. Tapi Ajar telepon, "Kita kuat bareng, Dit. Cinta kita benar." Konflik keluarga memuncak. Rangga bilang ke ayah, "Buang aja Adit kalau tak berubah." Ayah hampir setuju, tapi ibu membela, "Dia anak kita." Suatu malam, saya kabur bertemu Ajar. Kami habiskan waktu berdua, saling menguatkan. "Suatu hari, kita akan bahagia," kata Ajar. Tapi Rangga lapor polisi, bilang saya hilang karena pengaruh buruk. Polisi cari saya, tapi akhirnya pulang. Hidup seperti neraka. Saya dikurung di rumah, sekolah online saja. Rangga puas, tapi hati nuraninya mulai goyah saat lihat ibu sakit karena stres. Ajar tetap hubungi saya diam-diam, cinta kami tumbuh dalam rahasia, penuh drama dan air mata. Suatu hari, Rangga sakit keras, demam tinggi. Saat merawatnya, dia cerita masa kecil kami, bagaimana dulu lindungi saya. "Gue takut kehilangan lo, Dit. Tapi gue salah cara," katanya lemah. Itu awal perubahan. Rangga mulai baca tentang diam-diam dia sadar kesombongannya telah hancurkan adiknya. Di sekolah, bullying mereda karena intervensi guru. Ajar kembali, kami bertemu lagi. Orang tua pelan-pelan terima, setelah konseling agama yang bilang kasih sayang lebih penting. Rangga minta maaf. "Makan kakak, Dit. Gue bodoh dan sombong." Akhirnya, rekonsiliasi datang.
Rangga bantu saya hadapi dunia, bahkan belas saat ada yang ejek. Keluarga belajar menerima, meski tak sempurna. Saya dan Ajar resmi pacaran, rahasia tapi penuh cinta. Kami rencanakan masa depan kuliah di kota toleran seperti Yogyakarta. Di Indonesia yang masih berjuang dengan toleransi, cerita kami jadi bukti bahwa cinta bisa menang atas kebencian. Rangga berubah jadi pelindung sejati, menebus pengkhianatan masa lalu. Kami tak sempurna, tapi kami bahagia. Cinta sesama jenis bukan dosa, tapi anugerah. Dan di akhir hari, keluarga sejati adalah yang memilih mencintai apa adanya.